Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Kuburan Keramat Desa Warutinggi. Kita mulai saja ceritanya. Di sebuah desa yang bernama Desa Warutinggi, terdapat sebuah kebiasaan aneh yang sudah lama berakar di kalangan orang-orang tertentu. Desa itu tenang di siang hari, dengan sawah membentang luas, pepohonan kelapa yang menjulang tinggi, serta suara ayam jantan yang bersahutan. Namun, ketika malam tiba, desa itu berubah. Sunyi, dingin, dan menyimpan banyak cerita angker yang diwariskan dari mulut ke mulut. Di desa inilah tinggal Jaya Suryana dan Bowo Pratama, dua orang sahabat yang dikenal suka bermain judi togel. Setiap sore, mereka akan duduk di warung kopi pinggir jalan, merokok kretek murahan, sambil menebak-nebak angka apa yang akan keluar malam nanti. "Bau, kalau angka 2/7 keluar malam ini, aku bisa bayar semua hutangku ke warung," kata Jaya sambil menyedot rokoknya dalam-dalam. Bowo hanya terkekeh, meski wajahnya terlihat cemas. "Ya kalau keluar. Kalau enggak? Kau tahu sendiri kan, udah berapa kali kita kalah. Aku sampai ngutang sama bapakku buat beli bensin." Jaya menepuk pundak sahabatnya itu. "Tenang aja, Bau. Malam ini aku punya firasat bagus." Sebenarnya, bukan sekali dua kali mereka kalah. Bahkan hampir setiap minggu mereka harus menanggung kerugian. Tetapi sifat tamak membuat mereka tidak kapok. Mereka percaya, sekali saja angka keberuntungan benar-benar datang, hidup mereka akan berubah. Suatu malam, saat keduanya sedang nongkrong di warung kopi, seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh datang. Rambutnya putih kusut, kulitnya keriput, dan matanya tajam seakan bisa menembus pikiran orang. Dialah Mbah Gito, seorang dukun kampung yang terkenal bisa memberi angka melalui perantara gaib. "Kalian ini anak muda bodoh," kata Mbah Gito tanpa basa-basi. "Main judi terus, tapi pakai otak manusia biasa. Kalau mau menang, mintalah pada arwah. Mereka yang tahu rahasia angka." Jaya langsung menegakkan tubuhnya, tertarik mendengar ucapan itu. "Arwah, Mbah?" Mbah Gito mengangguk pelan. "Di desa ini ada sebuah kuburan keramat. Kuburan itu sudah puluhan tahun tak ada yang berani mendekat. Konon, arwah di sana suka memberi tanda lewat mimpi, asal kalian berani datang dan minta." Bowo yang mendengar itu langsung bergidik. "Mbah, jangan main-main. Aku sering dengar cerita orang hilang kalau berani mendatangi kuburan keramat itu." Namun, Jaya malah tertawa kecil. "Kalau memang benar bisa kasih angka, apa salahnya coba? Daripada tiap malam cuma nebak-nebak, mending langsung minta pada arwah." Mbah Gito menyipitkan matanya, suaranya menurun menjadi serak seperti bisikan. "Hati-hati, nak. Tidak semua arwah suka dipermainkan. Ada yang bisa memberi, tapi ada juga yang menuntut nyawa." Sejak malam itu, pikiran Jaya dipenuhi rasa penasaran. Kuburan keramat di Desa Warutinggi, yang konon dijaga arwah penasaran, seakan memanggilnya. Ia membujuk Bowo berulang kali untuk ikut. "Bau, kau harus ikut aku malam Jumat ini. Kita bawa kemenyan, bunga 7 rupa, sama kopi pahit. Kita minta angka di sana. Kalau berhasil, kita bisa kaya mendadak," kata Jaya dengan mata berbinar. Bowo gelisah. "Jai, aku nggak yakin. Aku pernah dengar, orang yang nekat ke kuburan itu suka ketemu sosok-sosok aneh. Ada yang sampai pulang jadi gila." Jaya merangkul pundak sahabatnya. "Kita nggak usah takut. Kau tahu sendiri, hidup kita sudah susah. Kalau terus begini, sampai tua kita tetap jadi pecundang. Aku janji, sekali ini saja. Kalau gagal, aku berhenti main togel." Akhirnya, meski dengan berat hati, Bowo setuju. Malam Jumat pun tiba. Desa Warutinggi tenggelam dalam keheningan. Bulan separuh menggantung pucat di langit, sesekali tertutup awan tipis. Jaya dan Bowo berjalan menyusuri jalan setapak menuju kuburan keramat yang terletak di pinggir hutan bambu. Di tangan Jaya ada sebuah kantong plastik berisi bunga 7 rupa, kemenyan, dan kopi pahit. Angin malam bertiup dingin, membuat bulu kuduk Bowo berdiri. "Jai, aku merinding. Kita pulang aja ya," bisik Bowo sambil menoleh ke kanan kiri. "Jangan jadi pengecut. Kita sudah sampai sini, tinggal sedikit lagi," jawab Jaya dengan nada tegas.
Begitu mereka sampai di gerbang kuburan, suasana semakin menyeramkan. Nisan-nisan tua berlumut tampak berderet, beberapa miring, sebagian retak. Dari sela-sela pohon bambu terdengar suara gesekan aneh, seperti ada yang berjalan mengikuti langkah mereka. Jaya meletakkan bunga di sebuah pusara besar yang konon adalah kuburan keramat itu. Ia menyalakan kemenyan, asap putih tipis mengepul di udara. "Permisi Mbah, Eyang, siapapun yang ada di sini. Kami datang untuk meminta petunjuk angka." Suara Jaya bergetar tapi penuh harap. Bowo menutup wajahnya dengan tangan, jantungnya berdegup kencang. Hening. Tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Namun tiba-tiba, angin berhembus kencang, membuat asap kemenyan berputar-putar tak wajar. Dari balik nisan, muncul bayangan hitam tinggi besar, matanya merah menyala. Bowo teriak sekuat tenaga, "Jai lari!" Tapi Jaya malah terpaku. Tubuhnya kaku seakan tidak bisa bergerak. Bayangan hitam itu mendekat perlahan, dan suara mengerikan terdengar, seperti bisikan ribuan orang bercampur jadi satu. "Angka, yang kau cari, adalah nyawa." Tubuh Jaya masih terpaku di depan pusara besar itu. Matanya melotot, wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Sedangkan Bowo sudah setengah berlari ke belakang, tapi begitu menoleh dan melihat Jaya masih berdiri kaku, ia gemetar, ragu antara lari menyelamatkan diri atau menolong sahabatnya. "Jai! Ayo kabur! Jangan dilihatin!" teriak Bowo dengan suara serak. Namun, Jaya justru semakin mematung. Bayangan hitam itu mendekat, langkahnya berat, setiap kali menapak tanah seperti membuat bumi bergetar pelan. Mata merahnya semakin jelas, dan dari tubuhnya keluar bau anyir menyengat bercampur aroma tanah basah. Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, tiba-tiba Jaya bisa kembali bergerak. Ia terjerembab mundur, lalu merangkak sambil berteriak histeris. "Apa itu?" "Bukan manusia, Bau. Bukan manusia." Bowo segera menghampirinya dan menarik lengannya. Keduanya lalu berlari sekuat tenaga meninggalkan kuburan. Nafas mereka memburu, dada seperti mau meledak. Namun suara itu, suara bisikan ribuan mulut tadi, seakan terus mengikuti dari belakang. Mereka berlari tanpa menoleh lagi, menembus hutan bambu, hingga akhirnya sampai di jalan desa. Di sana, keduanya ambruk ke tanah, kehabisan tenaga. Keesokan paginya, Jaya dan Bowo tidak berani menceritakan apa yang mereka alami kepada orang-orang. Mereka takut dianggap gila. Tetapi sejak malam itu, keduanya mulai dihantui kejadian aneh. Jaya yang biasanya tidur di kosan murah, malam itu bermimpi berada di kuburan yang sama. Dalam mimpi, ia duduk di depan pusara keramat, dan dari tanah muncul tangan-tangan hitam penuh tanah yang meraih kakinya. Suara yang sama kembali terdengar. "Kalau bukan angka, maka nyawamu taruhannya." Jaya terbangun sambil menjerit, keringatnya membasahi seluruh tubuh. Anehnya, ketika ia melihat kakinya, ada bekas tanah basah yang nyata, bukan sekadar mimpi. Sementara itu, Bowo mengalami teror lain. Saat ia sedang menunggu penumpang di pangkalan ojek siang hari, tiba-tiba seorang nenek tua dengan rambut panjang menutupi wajahnya menghampiri. Nenek itu duduk tepat di belakang motornya. "Nak, antarkan aku ke kuburan keramat," katanya dengan suara parau. Bowo tercekat, tubuhnya kaku. Ia menoleh, namun saat itu juga nenek itu hilang begitu saja, menyisakan bau busuk menusuk hidung. Sejak saat itu, keduanya yakin bahwa arwah kuburan keramat benar-benar mengikuti mereka. Mereka mencoba mencari pertolongan. Malam berikutnya, mereka mendatangi Mak Darmi, pemilik warung kopi dekat kuburan. Wanita itu sudah lama dikenal suka memperingatkan orang agar tidak sembarangan berurusan dengan kuburan keramat. "Dasar kalian bodoh. Sudah dibilang jangan main-main di sana," bentak Mak Darmi sambil menatap keduanya dengan wajah marah bercampur takut. Kuburan itu bukan sembarang kuburan. Itu makam seorang dukun hitam yang dulu mati terbakar oleh warga karena sering mengorbankan orang untuk pesugihan. Arwahnya dendam, siapapun yang datang untuk meminta sesuatu pasti akan ditagih. Bowo langsung pucat pasi. "Mak, kalau begitu apa yang harus kami lakukan?" "Kami nggak mau mati, Mak." Mak Darmi menghela napas panjang. "Kalau mau selamat, satu-satunya cara adalah meminta maaf langsung di kuburan itu, dan menyerahkan sesajen yang dia minta. Kalau tidak, nyawa kalian tidak akan lama lagi." Jaya menelan ludah. "Sesajen apa, Mak?" Mak Darmi memandanginya lekat-lekat,
lalu berkata lirih, "Darah." Malam itu, Jaya dan Bowo tidak bisa tidur. Kata-kata Magdarmi terus terngiang di kepala mereka. Darah. Apakah benar arwah itu meminta tumbal darah? Jai, aku nggak sanggup kalau harus kasih darah. Gila itu. Kalau salah-salah, kita malah tambah parah, kata Bowo gemetar. Tapi Jaya sudah mulai putus asa. Kalau kita nggak kasih, kita bisa mati, Bau. Kau mau mati sia-sia? Mereka berdebat panjang. Hingga akhirnya Jaya mengambil keputusan gila. Ia ingin kembali ke kuburan itu malam berikutnya, membawa ayam hitam sebagai tumbal. Malam pun tiba. Dengan tangan gemetar, mereka membawa seekor ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kemenyan. Sesampainya di kuburan keramat, suasana terasa semakin mencekam dibanding sebelumnya. Udara dingin menusuk, bulan seakan tertutup kabut hitam, dan suara burung hantu bersahut-sahutan dari kejauhan. Jaya menyembelih ayam itu tepat di atas pusara keramat, darahnya mengalir membasahi tanah. Ia menaruh bunga 7 rupa dan membakar kemenyan. Eyang, Mbah, kami minta maaf, kami kasih ini tolong jangan ganggu kami lagi, kata Jaya dengan suara bergetar. Bowo menutup wajahnya, tak berani melihat. Namun, tiba-tiba tanah di sekitar pusara itu bergetar pelan. Darah ayam yang tadi mengalir, meresap ke tanah dan mengeluarkan asap tipis berwarna hitam. Dari dalam pusara, suara mengerikan kembali terdengar, lebih jelas daripada sebelumnya. Bukan darah ayam, aku ingin darah manusia. Suara itu bergema dari dalam tanah, seakan datang dari perut bumi. Bukan darah ayam. Aku ingin darah manusia. Bowo langsung terhuyung mundur, wajahnya pucat pasi, napasnya tercekat. Jai, kau dengar itu? Dia nggak mau ayam. Dia mau kita. Jaya juga gemetar, tapi entah kenapa masih mencoba keras kepala. Nggak mungkin, kita sudah kasih sesajen, harusnya cukup. Tiba-tiba, ayam yang baru saja disembelih itu bergerak. Tubuhnya yang sudah mati mendadak menegakkan kepala, matanya merah menyala, paruhnya terbuka sambil mengeluarkan suara tawa yang bukan suara ayam, melainkan suara manusia yang serak dan menakutkan. Mereka berdebat panjang. Hingga akhirnya Jaya mengambil keputusan gila. Ia ingin kembali ke kuburan itu malam berikutnya, membawa ayam hitam sebagai tumbal. Malam pun tiba. Dengan tangan gemetar, mereka membawa seekor ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kemenyan. Sesampainya di kuburan keramat, suasana terasa semakin mencekam dibanding sebelumnya. Udara dingin menusuk, bulan seakan tertutup kabut hitam, dan suara burung hantu bersahut-sahutan dari kejauhan. Jaya menyembelih ayam itu tepat di atas pusara keramat, darahnya mengalir membasahi tanah. Ia menaruh bunga 7 rupa dan membakar kemenyan. Eyang, Mbah, kami minta maaf, kami kasih ini tolong jangan ganggu kami lagi, kata Jaya dengan suara bergetar. Bowo menutup wajahnya, tak berani melihat. Namun, tiba-tiba tanah di sekitar pusara itu bergetar pelan. Darah ayam yang tadi mengalir, meresap ke tanah dan mengeluarkan asap tipis berwarna hitam. Dari dalam pusara, suara mengerikan kembali terdengar, lebih jelas daripada sebelumnya. Bukan darah ayam, aku ingin darah manusia. Suara itu bergema dari dalam tanah, seakan datang dari perut bumi. Bukan darah ayam. Aku ingin darah manusia. Bowo langsung terhuyung mundur, wajahnya pucat pasi, napasnya tercekat. Jai, kau dengar itu? Dia nggak mau ayam. Dia mau kita. Jaya juga gemetar, tapi entah kenapa masih mencoba keras kepala. Nggak mungkin, kita sudah kasih sesajen, harusnya cukup. Tiba-tiba, ayam yang baru saja disembelih itu bergerak. Tubuhnya yang sudah mati mendadak menegakkan kepala, matanya merah menyala, paruhnya terbuka sambil mengeluarkan suara tawa yang bukan suara ayam, melainkan suara manusia yang serak dan menakutkan. Mbah Gito menatap mereka dengan mata sayu, lalu menghela napas panjang. Aku sudah bilang sejak awal, arwah itu bukan pemberi angka. Dia hanya penagih nyawa. Siapapun yang datang padanya akan dicap sebagai tumbal. Kalian sudah terikat. Bowo menangis ketakutan. Lalu apa yang harus kami lakukan, Mbah? Aku nggak mau mati. Aku janji nggak akan main toge lagi. Mbah Gito terdiam lama, lalu berkata pelan. Ada 2 cara. Pertama, kalian rela menyerahkan salah satu nyawa kalian untuk menebus. Kedua,
Kalian harus melakukan ritual pelepasan di kuburan itu, tapi risikonya sangat besar. Jika gagal, kalian berdua akan mati di tempat. Jaya langsung menoleh ke arah Bowo. Mata mereka saling bertemu, sama-sama dipenuhi rasa ngeri. Apa? Kita harus kembali lagi ke sana? Tanya Jaya dengan suara bergetar. Mbah Gito mengangguk. Ya. Kalian harus menghadapinya langsung. Kalau tidak, arwah itu akan mengambil kalian sedikit demi sedikit, sampai kalian mati dalam siksaan. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Jaya dan Bowo memutuskan melakukan ritual pelepasan. Dengan dibimbing Mbah Gito, mereka membawa sesajen lengkap, kemenyan, bunga 7 rupa, kelapa muda, kain kafan putih, dan sebuah kendi berisi air dari 7 sumur. Sesampainya di kuburan keramat, suasana benar-benar mencekam. Bulan purnama pucat menggantung, dan angin bertiup kencang membuat dedaunan bambu berdesir seperti ribuan bisikan. Mbah Gito menancapkan dupa, lalu mulai membaca mantra kuno. Jaya dan Bowo duduk bersila di depan pusara, memegang kain kafan putih. Tiba-tiba tanah kembali bergetar. Suara dari dalam pusara bergema lebih keras dari sebelumnya. Darah. Aku mau darah. Dari dalam tanah, sosok hitam itu kembali muncul, lebih jelas, lebih besar, wajahnya lebih menyeramkan. Kali ini tubuhnya dipenuhi api hitam yang menjilat-jilat. Ia menatap langsung ke arah Jaya dan Bowo. Mbah Gito berdiri dengan gagah, terus membaca mantra sambil memercikkan air dari kendi ke arah sosok itu. Sesaat, sosok itu menjerit keras, suaranya membuat telinga sakit. Tapi tiba-tiba, Mbah Gito terlempar ke belakang, tubuhnya menghantam nisan lain. Darah keluar dari mulutnya. Tidak ada yang bisa menolong kalian, kecuali kalian sendiri, suara itu bergema. Sosok hitam itu mengulurkan tangan ke arah Jaya. Jaya berteriak, tidak. Ambil aku saja. Jangan Bowo. Jangan dia. Bowo terperanjat mendengar itu. Jai. Jangan bicara begitu. Namun arwah itu hanya tertawa. 1 nyawa, cukup untuk malam ini. Dengan secepat kilat, sosok itu meraih Jaya. Tubuh Jaya terangkat ke udara, menjerit histeris. Darah memancar dari seluruh pori-porinya, lalu tubuhnya terhisap masuk ke dalam pusara. Teriakannya menggema hingga lenyap di telan bumi. Bowo menjerit sekuat tenaga, berlari menghampiri pusara, tapi sudah terlambat. Jaya lenyap tanpa sisa. Tanah kembali tenang. Suara jangkrik kembali terdengar. Kuburan itu kembali sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Bowo terduduk, menangis meraung-raung. Mbah Gito yang terkapar bangkit dengan sisa tenaga, lalu mendekat. Ia berkata lirih, arwah itu sudah puas, untuk sementara. Kau selamat nak. Tapi ingat, jangan pernah kembali ke sini. Jangan pernah bermain dengan arwah. Sejak malam itu, Bowo benar-benar berubah. Ia berhenti total dari dunia judi, berhenti main togel, berhenti nongkrong di warung kopi. Setiap malam ia hanya berdoa di rumah, berharap arwah itu tidak lagi mencarinya. Namun, setiap kali melewati jalan menuju kuburan keramat desa Warutinggi, ia masih bisa mendengar suara samar. Masih ada hutang nyawa, 1 lagi. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Kuburan Keramat Desa Warutinggi berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.